Aku suka kamu. Mengungkapkan perasaan lamar dia. Sangat romantis langsung di tempat jadian. Tapi, Aku tak suka kamu. lihat dia kodok ingin menikah dengan angsa apa-apaan ini, lihat diri sendiri mau pacari si cantik. Kalau aku dia mending bunuh diri, lihat mukanya. Ayah, aku mau ke luar negeri. Kuliah di luar negeri. 5 tahun baru lulus. Tak ada prestasi akademik. Tapi, malah jadi bos organisasi pembunuh. Bos, tak bisa tinggalkan siaku. Sudah berapa kali rumahku di sana, ayah tunggu aku rawat dia. Bos, berkatmu Nikval jadi organisasi nomor 1, tanpamu gimana? Pokoknya, kakak, kalau mau pergi, langkahi kami dulu. Kalau begitu, maaf ya. Aku pulang dulu, organisasi bisa jalan sendiri, urus saja sendiri, sudah jadi nomor 1 dunia. Harus pulang pamer dong. Sukses tapi tak pulang, bagi baju bagus dipakai malam. Aku pulang, wah, nak. Ayo, cepat-cepat. Ayo. Ada kabar gembira. Pak, selama aku di luar negeri, Pak cari ibu tiri untukku. Tenang, serahkan padaku, aku urus. Mewah, kamu ngomong apa? Kamu yang mau nikah. Tahu. Aku mau nikah. Aku. Ayah cari jodoh untukmu. Dia putri keluarga Song. Keluarga kaya raya. Dibanding keluarga kita, jauh lebih baik. Ayah, jangan begini, suruh aku menikahi wanita tak dikenal. Kamu pikir siapa? Mau menikahinya, kamu yang masuk. Mas kawin sudah diterima. Nak, bersyukurlah. Keluarga Song salah satu dari 4 keluarga besar. Kudengar putri Song, cantik jelita, dan pintar berbisnis. Kau menikah masuk keluarga mereka, untung besar tahu. Ah, keluarga Song itu hanya dianggap keluarga kaya di Beijing saja, tak seberapa. Berani kau bicara. Aku bayar mahal untuk kuliahmu di luar negeri. Kau gagal tiap tahun. Kalau kau punya kemampuan, aku tak perlu cari cara-cari pelindung untukmu, agar sisa hidupmu terjamin, tahu. Organisasi punya banyak urusan, mana sempat kuliah tiap hari? Yang penting aku lulus kan? Untung kau agak cerdik. Aku heran. Kau gagal tiap tahun. Sekolah kirim email padaku. Bagaimana kau lulus? Aku punya cara. Tembakanku arahkan ke kepala rektor, berani dia tak kasih ijazah. Tapi, ini sungguh aneh. Nona Song itu sangat luar biasa. Yang ngejar dia banyak sekali. Mana mungkin gue? Baca. Pertama, kakek Song dan kakekmu telah menjodohkan kalian meskipun keluarga Jiang merosot tak dianggap. Tapi perjodohan ini masih berlaku. Kedua, Nona Song ada masalah. Sakit parah, hampir mati, mau cari orang untuk tolak bala. Kau jual gue ke orang mati jadi suami. Sekarat sama dengan mati.
Nak, tenang, ayah sudah cari tahu. Nona Song ini, hartanya banyak. Nanti dia mati, kamu juga dapat bagian, pasti untung. Aku tak butuh uang receh, aku tak mau, kalau mau, kau saja yang nikah, batalin pernikahan ini. Agak terlambat. Keluarga Song sudah datang menjemputmu. Apa? Aku. Duduk dulu, dasar anak bandel. Cuma disuruh nikah, kenapa nekat begitu? Aku lompat jendela kabur, bukan bunuh diri. Lari apaan sih? Song Yuro apa salahnya? Kenapa nekat begitu, Song Yuro? Song Yuro. Jangan-jangan dia. Dengar kau nekat bunuh diri. Kalau bukan Nona kami sakit parah, mana sampai ke kamu? Menjadi menantu lelaki. Kamu ini tak tahu diri. Berani mengabaikanku, ku beri pelajaran. Ayah sudah pikun. Cuma menantu lelaki harus nunggu dia di sini. Sekalipun kusuruh masuk dia tak berani menolak. Tuan Song. Bagaimanapun dia menantu keluarga Song. Jangan marah-marah. Menantu apa? Cuma alat kalau pengobatan gagal. Besok dia diusir. Apa maksudmu? Aku jauh-jauh antar kamu ke sini. Harusnya kamu kasih imbalan. Kukira kamu sopir keluarga Song. Ternyata sopir taksi. Nih. Tak usah cari. Ku beritahu. Kau menantu tak berguna, pembantu keluarga Song lebih tinggi derajatnya. Layani aku baik-baik. Akan kuajari caranya bertahan, kalau tidak, kau akan kena batunya. Lambat-lambat apalagi. Cepat turun. Kalau lewat waktu baik, kulitmu kukupas. Mobil ini anti peluru. Tanpa kubuka pintu kau tak bisa turun. Orang di luar tak dengar pembicaraan kita. Nanti kukatakan kau sengaja menunda. Lihat tuan muda menghajarmu. Lebih baik kau pikirkan. Nanti kuhajar kau bagaimana. Kau. Lambat apalagi, menantu tak berguna sogaya. Kau. Kamu siapa? Ayo. Ulangi ucapanmu tadi. 1. Mau apa? Cari mati. Tuan muda, tolong aku, tuan muda. Hei. Keluarga Song bukan tempatmu berulah. Ribut apa? Tak tahu waktunya hampir tiba. Tuan. Aku pelayan lama di sini. Menantu baru ini malah memukuliku. Dan merusak kereta tuan. Sungguh keterlaluan. Ayah, Paman Zhang sudah mengasuh kami sejak kecil, bagaimana ini akan diselesaikan? Minta penyelesaian. Aku menarikmu sejauh ini apa? Bukankah kau harus memberi imbalan? Keluarga Song bisa punya sampah seperti ini. Buang dia, tuan. Saya salah. Kasih kesempatan lagi, tuan. Sekarang bisa temui calon istriku. Itu dia, tak salah orang. Mau main kasar. Keluarga Song masih ada di sini. Ini istriku atau istrimu? Kamu sibuk apa? Mau dihajar? Sudah. Jangan cari masalah. Ayah. Tak peduli soal pengobatan ini efektif atau tidak. Lihat bajingan yang kau cari ini layak untuk keluarga Song. Yuro memang keras kepala.
Jika dia bangun dan tahu kita menjodohkannya, dia pasti tak mau. Penyakit Yuro sangat langka, hanya Yao Guangdao yang bisa obati, tapi dia sulit dilacak. Bahkan keluarga Song pun sulit temukan dia. Satu-satunya cara adalah coba segala cara. Mungkin dengan menikah. Ada sedikit kemungkinan dia sembuh. Jiang Yang. Keluarga kita sudah punya janji nikah, jangan khawatir, keluarga Song tak akan perlakukanmu buruk. Lanjutkan saja upacara pernikahan. Hei, kurasa dia benar. Menikah tanpa penjelasan, itu tak pantas. Kecuali dia bangun dan nikah denganku, aku tak akan menikah. Kau menolak tawaran baik. Lepaskan. Jiang Yang, apa maksudmu? Kau boleh tolak nikah. Kami bisa cari orang lain. Tapi jangan hina Yuro. Mertua, tenang dulu, Yao Changdao berhutang budi padaku. Aku akan telepon dia untuk datang mengobati. Hah? Kau kenal tabib suci. Dia berhutang budi padamu. Kau sudah gila. Jiang Yang, ini soal nyawa Yuro kalau kau masih bicara sembarangan. Bahkan aku tak bisa lindungi kau. Hah? Lau Yao, aku perlu kau datang. Obati pasienku, alamat sudah kukirim. Wah, pura-pura bagus. Nanti cari alasan lagi, bilang dia tak bisa datang. Kira bisa tipu kami. Kalau dia datang, kau mau apa? Hah? Kalau bisa panggil orang, aku sujud 3 kali. Tapi kalau gagal, pakai mulutmu itu. Jilat sepatuku. Hah? Wah. Hah, sudah lama. Dewa medis belum datang. Mungkin. Omong kosong saja. Mungkin macet di jalan. Sudah, ini jangan dibahas lagi. Yang penting cepat menikah. Tidak. Hari ini dia harus dihukum, kalau tidak, bagaimana jaga aturan keluarga Song? Sekarang, tunjukkan orangnya. Atau, sujud jilat sepatuku. Tenang. Ada orang datang. Jiang Xiaofa, benar kau pulang ke sini? Asli. Oh, aku tahu. Ini aktor bayaranmu. Santo medis sulit ditemui, jarang yang pernah lihat wajahnya. Kau cari orang sembarangan untuk bohongi kami. Lau Yao, ada yang perlu kau obati. Karena kau yang minta, aku akan berusaha. Akupunktur tai. Dia benar santo medis. Ah, Yuro akan selamat. Yuro, kau akhirnya sadar. Aku kenapa? Rasanya aku mimpi panjang. Kau akhirnya sadar, Ibu Kira. Kenapa aku pakai gaun pengantin? Kalian menikahkanku begitu saja. Yuro sudah sadar. Pesta pernikahan. Ini lanjut. Baru sembuhkan penyakitnya. langsung buang jembatan, tidak pantas. Drama sudah sampai sini, kalau berhenti, aku rugi. Keluarga Song keluarga terhormat. Jangan ingkar janji. Hari ini jalankan proses dulu. Nanti kalau tak cocok, bisa cerai.
seturut ayah. Hah, mertua, bijaksana. Kalau begitu, kami pergi siapkan pernikahan. Hari ini terima kasih atas bantuan Yisheng, sembuhkan putriku, budi besar. Keluarga Song ingat. Ini Jiang Yang adalah juniormu. Bagaimana mungkin dia juniorku? Saudara Jiang adalah penyelamatku. Berani apa? Mengaku senior. Lau Yao, kau juga lihat kan, benar. Penyakit Nona Song. Tidak sulit diobati. Bisa parah begini karena ada yang terus meracuni. Itukah menantu pelipur itu? Nona Song benar-benar sadar, astaga, dia berguna. Nona Song koma parah. Tapi sebelum pernikahan selesai sudah sadar, mungkinkah pelipur sangat efektif? Memang sadar, tapi dapat suami begini. Sangat sial, betul. Ayah pikir apa? Adik sudah sembuh, masih pertahankan si parasit, masuk keluarga Song. Ayahmu punya pertimbangannya, daging. Kalau keluarga kita ingkar janji, pasti dicela orang. Meski kau paksa ayahku menikahkan aku, tapi kuperingatkan, jangan harap lebih. Paksa ayahmu. Aku tak mampu. Justru keluarga Song. Paksa aku, pria baik-baik menikahi orang sakit, sekarang sembuh mau ingkar. Intinya, kau cuma dapat gelar suami. Selain itu, jangan harap. Baik. Kau masih ingat aku. Kenapa aku harus ingat? Kau mau menikahi Tuan Jiang Yang. Dalam suka dan duka. Sakit dan sehat, susah dan senang, kau akan selalu mencintainya, menyayanginya. Menghormati dan melindunginya. Hidup bersama selamanya, setia selamanya. Aku mau. Tuan Jiang Yang. Apakah Anda bersedia menikahi wanita cantik di samping Anda? Setelah bersusah payah, akhirnya tiba saat ini. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku suka kamu. Aku tak suka kamu. Sejak hari itu, aku jadi bahan olok-olok dan gunjingan, terpaksa pilih ke luar negeri. Ini ada kesempatan, aku juga mau kamu rasakan rasa yang sama, tidak masuk akal. Apa maumu sebenarnya? Kau mau menghina keluarga kami. Ayah, dia cuma mau manfaatkan kesempatan nodai nama keluarga Song. Aku panggil orang urus dia. Jiang yang ini rezeki jatuh malah ditolak, malah batalin lamaran di sini, dunia gila ya. Keluarga Song berkuasa, dia injak-injak muka mereka begitu saja. Tak takut dibalas nanti? Betul. Keluarga Song. Keluarga sekelas itu di depan Iqbal tak ada artinya, batalin lamaran aja, ambil paksa pun. Bisa apa? Hah, wanita rasa malu ya? Rasa hina. Ini namanya balas dendam. Terima kasih. Terima kasih aku, Yuan. Gak demam juga. Meski aku tak mau nikah sama kamu, tapi demi muka keluarga Song aku terpaksa. Kamu malah tolak di depan umum. Agar aku tak sulit, kau ambil tanggung jawab sendiri. Terima kasih. Bukan itu maksudku, HM. Jiang Yang, jangan kira tabib yang kau bawa selamatkan Euro lalu kau bisa semaumu memalukan keluarga Song.
Ngomong apa lagi? Dia cari masalah, patahkan tangan kakinya, buang air. Satpam. Tuan muda sudah perintahkan. Cepat pergi, Jiang yang mempermalukan Song, hari ini tak akan berakhir baik, entah dari mana. Keberaniannya. Satpam Song semuanya jago, 1 lawan 10 mudah. Siapa berani sentuh? Diam saja apa? Cepat bawa Nona pergi. Ayo. Kenapa dia dibawa? Dia takkan dibunuh, kan? Patahkan tangan kakinya. Lalu buang teh. Bersihkan dan buang saja. Jangan terlalu kasar. Banyak orang takut apa? Serang. Kebetulan aku juga mau melenturkan otot kalian semua, maju sekaligus. Cengkeraman terlalu ringan. Kuda-kuda tak stabil. Akrobat ini lumayan bagus. Serang. Hati-hati. Ini agak jahat niatnya. Jiang Yang, kau hebat bertarung, tapi ini bukan tempatmu berulah. Jangan lupa, seluruh keluargamu masih di ibu kota. Pernyataanmu salah. Sejak masuk, aku tak pernah melakukan hal keterlaluan, orang kalian yang menyerang duluan. Kau merobek janji nikah di depan umum, memalukan keluarga Song kami. Kurang ajar. Aku tak mau batalkan perjodohan, tapi aku pria sejati. Tak mau jadi menantu lelaki. Aku akan menikahinya. Menikahinya. Tak mau jadi menantu saja sudah keterlaluan, dia malah ingin sebaliknya menikahi Nona Song. Sungguh terbalik. Nona Song wanita terpandang. Putri keluarga Song. Mungkin dia menikahinya. Keluarga Song terima kau sebagai menantu. Hanya karena hubungan baik dulu. Jangan makin lancang. Benar. Kita nikah palsu. Aku tak ganggu hidupmu. Aku setuju. Aku mau menikahinya. Aku koma. Karena diracuni. Kata tabib suci. Tapi racun ini tak mematikan, hanya buat koma lama seperti vegetatif. Tapi, apa hubungannya dengan pernikahan kita? Sudah punya catatan, kembali ke keluarga Song tak aman, kita bisa nikah palsu. Setelah dalang di rumah ketemu, baru cerai. Kita tak pernah kenal. Kenapa mau bantu aku? Melihat ketidakadilan. Turun tangan. Tentu buat kau suka padaku, lalu tolak keras. Karena kau mau ikut, HR akan atur pekerjaan untukmu. Aku mau jadi satpam. Kantor enak tak diduduki, mau jadi satpam. Kau tahu apa? Naga pulang, mulai dari satpam, baru bisa unjuk gigi. Kau lulusan luar negeri, cuma mau jadi satpam. Keren. Sesukamu, lapor sendiri ke HR, ingat. Jangan cari masalah. Tenang. Aku tunanganmu. Aku akan hati-hati. Ini. Jangan bocorkan di kantor. Oke. Orang aneh. Pesawat 3444. Kamu mau. Joker. Lauzhang, hari ini keberuntunganmu bagus. Kalian main saja. Oke. Ini syuting Journey to the West. Berkabut. Yang baru. Ya.
Yang baru. Tahu syarat jadi satpam? Tinggi minimal 180 cm, penampilan rapi. Tak punya kebiasaan buruk. Lalu, wajah jangan terlalu jorok. Omong kosong. Ku beritahu, syarat jadi satpam di sini hanya patuh aturanku. Kepala satpam sok berkuasa. Wah, besar kuasamu. Manajer Zhang adalah keponakan sepupu bibinya paman ketiga. Di pos satpam, dialah raja. Singkatnya, ku tahu. Aku punya koneksi. Kau kalau tak patuh, nantikan akibatnya, kau akan menyesal. Manajer Zhang itu lebih hebat dari Song Yuro. Nama direktur Song boleh kau sebut? Bocah brengsek. Kurasa kau sok keras ya. Dengar ya. Cepat pergi, ada minimarket dekat sini, beli 2 bungkus rokok atau jadwal malam bulan ini. Kau yang tanggung. Kapten Zhang, tenang dulu, cuma beli rokokan. Nah gitu dong. Anak muda lain kali lebih lihai. Aku akan jaga kamu. Banyak kok di sini, silakan hisap pelan-pelan. Kau cari mati, serang dia. Kau cari mati, ayo serang dia. Serang. Diam saja, cuma dia sendiri, sehebat apapun tak mungkin menang malam ini. Aku traktir minum Ayo jangan mendekat, jangan mendekat. Tinggal kamu sendiri, ayo jangan mendekat. Kekuatannya cukup. Kalian ngapain di sini? Panggil Zhang Dazuang. Cuma tahu main kartu. Tahu tidak, bulan ini aku tutupi berapa keluhan. Sekarang tahu. Kamu siapa? Zhang Dazuang mana? Kakak sepupu. Kakak sepupu, tolong aku. Cuma satpam, berani pukul rekan kerja. Sungguh keterlaluan. Lepaskan dia. Kalau tidak ku lepas. Jangan kira punya tenaga bisa semena-mena, percaya tidak, aku bisa pecat kamu sekarang. Kamu tak bisa pecat aku. Kakak sepupuku manajer HR di sini, memecat satpam kecil gampang saja. Lepaskan aku. Baik. Aku mau lihat siapa yang buta rekrut kamu. Aku. Direktur Song, Anda datang. Dia direkrut aku. Maksudmu, aku buta? Tidak berani. Tak berani bilang begitu. Salah bicara. Salah bicara saja. Ngapain di sini? Panggil Zhang Dazuang. Cuma main kartu, tahu bulan ini berapa keluhanku tanggung. Ada apa? Manajer Zhang di sini menyalahgunakan wewenang, masukin saudaranya. Memeras karyawan, lakukan kekerasan kantor. Sepertinya perusahaanmu perlu dibenahi. Ini akan diselidiki inspeksi. Ikut aku. Kakak, sekarang gimana? Dasar bodoh. Berani ganggu orang Pak Song. Kau bunuh aku. Kau berani bilang begitu? Dulu kau terima 200.000 dariku cuma jadi kepala satpam. Ada masalah langsung lari, kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Ku bunuh kau. Aku datang untuk peringatkan kau. Jadi orang baik, jangan cari masalah. Tapi kau malah langsung bikin kekacauan. Terlalu berlebihan. Bukan pujian. Tak kusangka, keamanan sudah busuk begini. Kau tak sengaja singkirkan tumor perusahaan.
Kalau begitu, angkat aku jadi kepala satpam ya? Tidak. Zhang Cheng dan anak buahnya sudah kuminta keluar semua. Keamanan perusahaan ke depannya diserahkan ke perusahaan keamanan profesional. Jangan ikut campur. Kamu jangan ikut-ikutan. Lihat, aku susah payah. Kerjaanku malah hilang. Kita punya ikatan pertunangan. Jadi satpam di perusahaan, pantaskah? Aku akan aturkan posisi lain untukmu. Pekerjaan seperti satpam yang bisa tunjukkan kemampuanku sangat jarang, pertimbangkan lagi. Kamu kok keras kepala sekali. Aku biasanya suka yang ekstrim. Bercanda, jangan marah, aku tidak jadi satpam, oke? Nah, gitu dong. Dengar kamu di luar negeri belajar manajemen. Kalau begitu, kerja manajer Harde kamu gantikan dia. Duduk di kantor membosankan. Bagaimana kalau aku jadi pengawalmu? Pengawal pribadi CEO wanita. Pekerjaan ini cocok untukku. Kamu baca novel kebanyakan. Aku butuh pengawal apa? Kurasa kamu yang butuh. Dia datang terus menatap kita. Cari kamu, ya? Dia Liu Zigang, putra keluarga Liu. Kekuatan keluarganya setara dengan kami. Dia terus mengejarku. Aku tak suka dia. Kalimat terakhirmu tadi. Takut aku cemburu. Diam. Yuro, dengar kamu sudah sembuh. Aku langsung tinggalkan kerja untuk menemuimu. Kondisimu bagaimana? Aku baik-baik saja, tak perlu perhatianmu. Loh, Yuro, keluarga kita bersahabat, kamu sakit, masa aku tak menjenguk? Lo bicara saja. Jangan sentuh-sentuh, sopan sedikit. Kamu siapa? Tunangan. Dia. Puas. Aku tahu kamu. Disewa keluarga Song untuk keberuntungan. Sekarang Yuro sudah sembuh. Kau cuma sampah tak berguna. Sayang. Dia menghina aku. Liu Zigang, urusan kami berdua. Tak perlu kau ikut campur. Minggir. Yuro, ini demi kebaikanmu, kau selalu di samping sampah ini. Cuma turunkan kelasmu. Along, tunjukkan kemampuanmu. Cepat pergi. Dia mantan pasukan khusus di antara preman, termasuk yang terbaik. Benar. Long bertindak. Kau harus tinggalkan sesuatu. Baru bisa pergi. Coba saja. Jangan sombong. Takut apa? Dia mantan raja tentara. Aku juga raja tentara CEO wanita. Serang. Ini. Tidak mungkin. Rasanya belum pemanasan. Masih lanjut, Tuan Liu? Kau mau apa? Jangan mendekat. Kaki Liu goyah sekali, pasti tidak bisa menahan diri, topang aku. Sekarang aku bisa jadi bodyguard. Aku tak butuh. Tak pertimbangkan lagi. Hati-hati. Jangan bergerak. Ada penembak jitu. Tinggal di sini. Jangan keluar. Jangan pergi. Terlalu berbahaya. Tak bisa terus bersembunyi. Aku segera kembali. Hati-hati. Tewas seketika. Siapa?
Nik tingale, jangan main-main. Tak kira masih kalah darimu, bos masih hebat. Kau di sini. Dia kubunuh. Aku tak langgar perintahmu. Kau hanya larang ikut, tak bilang tak boleh bertindak. Beberapa hari ini aku selalu mengawasimu. Sejak pria hitam itu muncul, aku siapkan diri untuk bunuh dia. Dia dari mana? Segitiga emas atau Eropa Utara? Sudah pulang masih dikejar, sepertinya tanganmu dulu kurang tegas. Bukan. Mereka sudah takut dibunuhmu, mana berani membunuhmu. Kali ini, kau masuk daftar target di dark web, mereka tawarkan 10 juta. Maksudmu? Di dark web yang kubuat sendiri. Aku malah jadi target. Bos, kau tahu aku sudah terlatih ketat. Tak mudah tertawa. Kecuali benar-benar tak tahan. Info pemberi hadiah disembunyikan. Jadi, biarkan hadiah tetap ada. Ikuti jejak untuk temukan siapa yang mau bunuh bos. Mau cari pembunuhnya? Mudah saja. Ajarimu lagi. Kau sampah. Kubesarkanmu bertahun-tahun. Kau bahkan tak bisa urus sampah itu. Tuan Liu, kupikir dia bukan orang biasa. Kurasa kita perlu rencana matang. Omong kosong. Ku beritahu, sudah tawarkan 10 juta di dark web. Banyak yang mau bunuh dia. Memang dark web cepat sekali. Karena dia sudah ditangani. Maka keluarga Song bisa dilanjutkan. Keluarga Song Song Euro kalian semua milikku. Ingat, ambil gambarku cantik ada kesan rapuh. Paham kan? Siap, bos. Sudah cukup. Kurasa tak tangkap kegantenganku. Begini pakai HP kau untuk cahaya. Sekali lagi. Ayo. Oke. Kulihat. Bulat. P. Sudah bisa dikirim. Yang tadi siapa wanita yang ikutmu? Sial. Lupa dia. Wanita ini pasti pulang sendiri. Siapa? Keluar. Kenapa baru pulang? Kukira kau celaka. Sudah aman, ada urusan terlambat sedikit benar aman. Tanganmu kemana? Tak tahan. Aku dan kau cuma suami istri palsu, hati-hati, jangan melampaui batas. Justru kau. Baiklah. HMPH, tahan semua untuk balas dendam tapi putih dan halus sekali. Ada apa, buruk? Pak Song, sistem perusahaan diserang hacker, rugi besar. Oke, aku segera ke sana. Aku ke kantor dulu, ikut aku.
Kamu naik dulu. Bos 10 juta sudah masuk. Dari aliran dana bisa diketahui dari akun keluarga Liu yang mengalirkan. Liu Zigang. Berani sekali. Apa yang terjadi, Pak Song? Teknologi hacker lawan sangat canggih. Firewall perusahaan kita semua ditembus. Data utama terkunci semua, lawan sekarang minta tebusan 100 juta. Sistem internal lumpuh data semua proyek. Arus keuangan data klien tak bisa diakses. Butuh berapa lama pulih? Lawan pakai virus terbaru. Kita tak berdaya, kecuali bayar tebusan. Atau, ada hacker terhebat di dunia. Liu Zigang. Kau mau apa? Wah, sistem grup. Bermasalah ya? Kebetulan, aku datang. Untuk selesaikan masalahmu. Ini Gaosin. Dia datangkan hacker top. Piper. Dia bisa selesaikan semua masalah. Tapi, ada syarat. Syarat apa? Tenang, sederhana, setujui saja, aku jamin. Semua masalah langsung selesai. Kamu menikahlah denganku. Tidak mungkin. Jangan langsung tolak. Pikirkan lagi baik-baik. Wah, keluarga Song memang besar. Kalau hancur di tanganmu, keluarga Song ini, kau masih bisa bertahan. Wah, rame sekali. Sayang, aku datang. Kamu bukannya sudah mati? Kamu manusia atau hantu? Tidak mungkin kau masih hidup. Wah, Liu Xiao, kau memang sumber informasinya cepat. Aku mati, aku sendiri tak tahu. Jangan-jangan, kau yang suruh orang bunuh aku. Apa? Menyewa pembunuh. Keluarga Liu kami pengusaha yang jujur. Jangan fitnah sembarangan. Kukira kau merasa bersalah. Hei, ada apa? Sistem grup diserang. Jika virus tak segera diatasi, Song, rugi besar. Benar, tanpa aku Song langsung hancur, aku sarankan. Pertimbangkan kata-kataku. Aku jamin, jadi pacarku. Semua krisis Song langsung selesai. Hah? Kukira apa? Kan ada aku. Sudah begini, kau masih mesra-mesra. Tunggu sebentar, semua sistem lumpuh. Saat itu, kau sujud pun tak berguna. 1 menit. 1 menit ku hapus virusnya. 1 menit. Ini virus dunia, virus elektronik tercanggih. Tak ada hacker bisa selesaikan dalam 10 menit. Kalau tak tahu diri, diam saja. Nik tingale. Bos, aku datang. Bersihkan sampah ini, siap. Wanita apa ini? Berlagak misterius. Kau pikir, cari orang sembarangan bisa selamatkan. Direktur Song, virus dibersihkan, sistem pulih total. Astaga, cepat sekali apa? Kau siapa kau? Sumber serangan terlacak kawasan high-tech kota. Gedung pusat grup Liu. Ruang server. Rak ketiga. Sedang lakukan infiltrasi balik. Kau ngomong apa? Virus ini bukan dari keluarga Liu. Bilang, apa? Komputer semua blue screen, teknologi inti terformat. Ulangi. 30 miliar hilang. Cepat balik ke kantor. Wah, kali ini Liu Xiao rugi besar, Liu Xiao mungkin kakinya patah. Jadi, wanita ini, siapa hubungannya denganmu? Kenal orang hebat.
Awalnya mau bersikap biasa bersamamu. Tapi cuma dapat cemoohan. Tak perlu pura-pura, terus terang. Dia bawahan saya. Saya adalah jangan ngaco. Dia cuma kenalanmu di luar negeri teman kenal. Halo, aku Nick Tingale. Halo. Menurut penyelidikanku, Firewall Song sebenarnya kuat. Virus bisa masuk. Karena ada orang masukkan virus dari dalam. Mana mungkin? Sistem grup teknologi keamanannya tinggi. Hanya sedikit yang bisa akses. Semua mungkin. Keluarga Song makan minum dan kontak orang juga sedikit. Kau tetap keracunan. Maksudmu? Ada mata-mata di rumah. Tapi, siapa? Ajarimu satu trik. Nanti siapa muncul duluan. Pasti dia bermasalah. Adik. Dengar grup diserang hacker, rugi besar. Ini. Kau harus tanggung jawab besar. Sudah kubilang kau perempuan, ngurus perusahaan ngapain? Serahkan saja ke aku. Biar ku bawa keluarga Song maju. Lihat apa? Informasi internal perusahaan rahasia. Kak kedua, kau tahu dari mana? Jangan tanya. Sekarang gimana? Perusahaan rugi besar, harus ada yang bertanggung jawab. Jiang yang sudah cari ahli. Masalah selesai. Tak ada kerugian. Dia. Orang sampah dari keluarga kecil bisa cari bantuan apa? Adik. Lebih baik kau jauhi dia. Jangan sampai memalukan keluarga Song. Aku seperti apa tak penting. Tapi, Tuan Song mudah lupa. Berani muncul di hadapanku. Lupa. Masih berutang 3 sujud. Jiang Yang, kau suruh aku sujud. Adik, kau tak urus. Bukannya kau suruh jauhi orang macam ini? Aku tak bisa urus dia. Kau mau apa? Kau mau apa? Tentu bayar taruhan. Ayo. Bangun. Alasan virus masuk kali ini karena ada mata-mata. Kau tersangka utama. Apa hubungannya denganku? Intinya, mulai sekarang, kau tak boleh sentuh proyek perusahaan. Baik. Kenapa Jiang yang belum mati? Aku lihat jenazahnya. Berani kau bicara. Aku ambil risiko besar membantumu, tapi virusmu langsung diatasi Jiang Yang. Sekarang aku jadi pasif. Mana aku tahu dia cari. Hacker hebat begitu. Aku juga rugi besar. Tampaknya. Rencana gulingkan Song. Perlu dipikir matang. Kita harus selesaikan dulu masalah si Jiang itu. Sekuat apapun dia. Pasti punya keluarga. Kita bisa mulai dari sini. Buat dia. Hancur dan mati. Iya. Hari ini aku harus pulang. Soal pernikahan belum kukasih tahu ayah. Hah. Kenapa kau tatap aku terus? Sekarang juga aku ikut. Ikut aku pulang. Hah. Kita sudah bertunangan. Tapi bertemu orang tua. Terlalu cepat ya? Jangan banyak omong. Jalan. Aku pulang, anakku pulang. Wah. Makan nasi empuk ya? Nona Song. Kau sudah bangun. Ini mau mengembalikan anakku. Bukan. Aku yang mengembalikannya. Kau mau apa? Berlagak kau. Cepat.
Sungguh. Aku tidak mau menikah masuk, aku akan menikahinya. Ya, siapkan mas kawinnya. Mas kawin. Serius. Halo, Pak Zhang, cepat cari cara jual rumahku. Kenapa jual rumah? Bocah Mei, kau tahu apa? Ini keluarga Song. Mas kawin ini bisa bikin kita bangkrut, tahu. Aku hubungi rekan bisnis. Minta uang kembali. Dudu, sudahlah. Bercanda kau ketakutan. Aku atasi sendiri soalnya di luar negeri sudah sukses. Sukses apa? Sok di depanku. Pokoknya kita nikmat palsu. Uang ini, aku yang bayar. Cuma sedikit. Tak apa. Apa? Batalkan semua kerjasama. Lau Jiang, kami terpaksa. Atasan sudah perintah. Kami dilarang terima barangmu, kalian bertengkar, jangan libatkan usaha kecil seperti kami. Kamu musuhi orang, tapi kami yang ikut menanggung. Kami datang memberitahu. Sudah cukup baik. Tapi kalian langgar kontrak. Harus bayar denda. Jangan khawatir. Sudah ada yang urus untuk kami. Kita sudah kerja sama lama, harus ekstrim begitu. Sebenarnya. Bukan tak ada cara. Asal kamu mau beri 50% laba di proyek. Kita bisa tetap kerja sama. Beri 50% laba? Modal pun tak tertutup. Jangan kaku begitu. Kamu beri laba. Setidaknya perusahaan tetap jalan. Tanpa saluran kami. Barangmu akan busuk di gudang. Modalmu habis. Baik. SCP, kontrak ini. Kalau tak ada masalah, tanda tangani. Kalian sudah sepakat rebut keuntunganku, ya? Kau apa? Maksudmu apa? Tak mau bisnis lagi? Bisnis. Harus suka sama suka. Kalian, tampaknya tak suka. Tak perlu lanjut. Jangan bikin ribut, tanpa saluran, barang kita tak bisa dijual, rugi lebih besar, dunia luas. Tak cuma perusahaan ini punya saluran, cari yang lain, anak muda. Kau terlalu sombong. Seluruh saluran distribusi ibu kota ada di tangan kami, kau kira mudah dicari. Jangan kira dekat dengan keluarga Song bisa berbuat semaumu. Ingat, selalu ada yang lebih hebat, selalu ada yang lebih tinggi. Industri keluarga Song kami, kebanyakan di medis dan properti, memang tak punya saluran penjualan. Lau Jiang, dengan ulah anakmu ini. Bunga 5%. Tak bisa dihindari. 7%. Tak boleh kurang. Jangan mimpi Sudah tua begini. Mengapa marah-marah? Saluran dalam negeri tak bisa. Masih ada perdagangan luar negeri. Mudah kau bilang perdagangan luar negeri rumit. Kau kira hanya dengan kata-katamu bisa berhasil. Jarvis. Saya ada pesanan, tolong uruskan. Jarvis. Presiden Grup SW. Selesai. Kontrak elektronik. Akan dikirim ke emailmu. Benarkah itu, Jarvis? Dia pasti cuma gertak sambal. Siapa Jarvis itu? Mungkin turun tangan. Untuk urusan ini. Apalagi lewat telepon. Lau Jiang. Anakmu licik sekali. Kita hampir tertipu. Lau Jiang, lanjutkan momentum. Kita masih bisa negosiasi. Kita masih bisa untung. Dia cuma gertak sambal, bantu negosiasi. Ini kontrak SW asli. Wah, pinjaman lunas lebih awal. Dibayar SW. Tanggung bea cukai. Buat rencana pemasaran. Kontrak macam apa ini? Mana mungkin? Pasti dia.
Edit kontrak pakai komputer. Perusahaan SW itu kan kejam sekali, mana mungkin kasih kontrak menguntungkan. SW dengan keluarga Jiang teken kontrak gimana? Bukan urusanmu. Tapi, perdagangan luar negeri di bawah perusahaanmu. Hati-hati saja. Maksudmu apa? Hah? Apa? Semua proyek luar negeri dihentikan paksa. Tuan Jiang, kami tak tahu diri. Jalur luar negeri ini, perusahaan kami habiskan sudah habis banyak tenaga dan biaya. Tolong, Tuan Jiang kasih kami jalan hidup. Apa maksudmu? Keluarga kami berbisnis. Juga dengan sepenuh hati lihat ayahku. Setiap hari siang malam sibuk sekali. Rambutnya sudah memutih, kesehatannya makin menurun, energinya sudah kurang. Belum juga cari ibu tiri untukku, hah? Kalian berusaha cari masalah dengan keluarga Jiang. Aku juga harus membalaskan. Mana seperti orang kurang sehat. Tuan Jiang, saya serakah. Begini, pesanan keluarga Jiang. Saya bersedia menanggung 50% biaya. Tolong kasih saya jalan hidup. Saya mau bayar 70%. Begini, saya mau bayar 2 kali lipat. Hai, bicara sambil berdiri cepat. Berdiri, bicara baik-baik. Sudah tua, cepat, jangan rusak lutut. Terima kasih, Tuan Jiang. Tapi, masih ada satu hal. Siapa yang mengirim kalian? Ini, Tuan Jiang. Jangan tertawa, tak ada yang menyuruh. Kami tergiur uang. Ingin untung. Kalau begitu, bisnis luar negeri bisa dikembalikan. Tapi labanya, berikan 50% ke keluarga Jiang. Setuju. Tanda tangan kontrak, baiklah kami setuju. Hahaha. Lihat kau tak berguna sudah kubilang. Anakmu hebat. Nak, kau ini. Jarvis begitu hebat. Kau kenal dari mana? Ah, kenal di jalan, dia ditikam 18 kali, ku bawa pulang mau kujadikan kakak. Omong kosong. Mulutmu tak pernah serius. Pergi sana. Aku sibuk dengan kontrak, tak ada waktu mendengarmu. Butuh, datang tak butuh, pergi-pergi tua bangka. Ayo. Kau curiga di belakang mereka ada yang menyuruh. Bisnis kecil kami. Kalau tak ada yang menyuruh, mana mungkin semua pemasok bersama minta retur. Pasti Liu Zigang yang mengatur di belakang. Kenapa kau terlihat tidak peduli? Hah, tak ada kerugian. Tapi, yang balas dendam padaku, pasti ku balas. Kau pulang dulu. Aku sebentar kembali. Kau. Keluarga Liu bukan baik kalau masih marah. Aku yang atur, jangan gegabah. Tenang. Aku tahu batas. Pulang cepat ya. Pergilah. Dengar. Kalian gagal. Tuan Liu, Jiang yang itu, kenal Jarvis dari SW. Kami benar-benar tak bisa apa-apa. Hanya ini jawabanmu. Keluarga Jiang harus bangkrut. Bukan dengan alasan tak bisa apa-apa. Siapa? Gak lihat lagi sibuk? Pergi. Haha, Gangzi. Kau bermasalah. Jiang Yang. HMPH. Kau masuk gimana? Aku. Lewat pintu utama. Sekalian. Pakai sedikit. Teknologi. Mustahil. Di luar ada ratusan pengawal. Meski punya pelacak, tak mungkin kau masuk. Oh, pengawal sampah itu? Sekarang, mungkin lagi tidur nyenyak. Mau apa kau? Dengar. Apapun yang kau lakukan padaku tak kuhiraukan. Kukira kau tak punya otak. Tapi jangan sekali-kali
Ganggu keluargaku. Jiang, pikir baik-baik. Kau cuma bisa silat. Sedangkan keluarga Liu, salah satu 4 klan besar Beijing, lawan aku. Mati mengenaskan. Baca. Entah aku kenapa. Tapi kau akan sengsara hari ini. Aku takkan maafkan kau. Kubuat seluruh keluargamu mati tak berkubur. Kau. Tunggu balas dendam keluarga Liu tak berujung. Kau kira aku datang cuma untuk pukul kau. Mau apa lagi? Cuaca mulai dingin. Sudah waktunya keluarga Liu bangkrut. Mulai hari ini, Beijing hanya perlu 3 klan besar. Jiang, kau gila. Bikin keluarga Liu bangkrut. Kau pikir kau siapa? Keluarga Liu sudah puluhan tahun di Jiangcheng. Bualan kau. Ah, kau cuma anak muda. Berani goncang keluarga Liu. Sisa 3 menit. Ku beri 3 hari. 3 bulan. 3 tahun. Bisa apa kau? Dengar. Song Yuro akan jatuh ke tanganku. Keluarga Jiang akan kubasmi. Sial, kenapa tak angkat? Bos Liu buruk. Pajak datang tiba-tiba. Periksa pembukuan 10 tahun. Aset perusahaan dibekukan. Tenang. Pembukuan rapi. Tak akan ketahuan. Katakan, Bos Liu, semua rekening bank. Semua dibekukan, semua ban besar. Batalkan pinjaman kita. Apa? Semua mitra grup hentikan kerjasama. Harus bagaimana, Pak Liu? Tidak mungkin. Mustahil. Jabatanmu di perusahaan semua dicopot. Omong kosong. Aku pewaris keluarga Liu. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Ayo, Gangzi. Benar, cuma 3 menit. Kenapa selalu lihat aku? Meski aku tampan, kau lihat aku 24 jam bisa bosan. Serius. Aku berpikir, dengan cara apa kau bangkrutkan keluarga Liu semalam? Perbuatan jahat pasti berakhir buruk. Liu Zigang banyak berbuat jahat. Keluarga Liu mana mungkin bersih? Cukup ada yang lapor. Langsung hancur. Ini lebih baik, agar tak ada lagi yang ganggu. Dulu ku minta kau jadi manajer HR daripada nanti-nanti. Mulai hari ini saja. Hari ini. Setelah serangan hacker. Aku bersihkan internal grup. Perusahaan butuh talenta baru untuk regenerasi. Ah, sudahlah, aku tak paham HR. Bukankah kau CEO? Rekrut langsung saja. Kalau kau berhasil, bisa ku perhatikan memberi hadiah. Hah, pria sejati tak tunduk pada iming-iming. Hah, sekadar rayuan. Kau kira aku tertipu? Mau kuda berlari tapi tak kasih makan. Aku tak mau. Baiklah. Hah, terjebak tipu daya wanita. Aku Raja Naga. Pimpin banyak orang di Nikval. Jadi manajer HR harusnya mudah. Suruh masuk. Ya, manajer Jiang. Hah. Ah. Pelamar mana? Tuan bawa semua pelamar pergi. Song Yan. Dia bawa mereka buat apa? Setelah dia bawa semua, target rekrutmen kita tak tercapai.
Nanti Dewan marah. Pak Song juga kena imbas. Rencana ini baru ketahuan. Kamu mau wawancara? Dengar gaji dan tunjangan grup Song sangat bagus. Aku mau wawancara. Kamu diterima. Wah, bagus sekali saya diterima. Masuk. Mau rekrut orang. Hari ini berapapun yang datang, semua saya bawa. Lihat saja posisi manajer HRMU masih bisa bertahan. Nanti pakai alasan ini. Tekan Song Euro. Ambil kembali hak yang seharusnya milikku. Yuan Jiangyang. Rasanya jadi komandan tanpa pasukan bagaimana? Siapa bilang tanpa pasukan? Ini kan ada orang. Lagi pula, kau. Hak operasi dicabut. Pasti tak nyaman, hah? Anjing piaraan. Jangan kira dekat Song Euro lalu hebat. Dengar. Pelamar hari ini. Semua akan saya ambil. Aku Song yang takkan lewatkan satupun. Kau tunggu saja gagal total. Oh, hebat sekali Tuan Song. Tapi aku penasaran, kapan grup Song kita berubah jadi lembaga amal? Maksudmu apa? Aku pernah lihat anjing kelaparan makan sisa makanan. Tapi belum pernah lihat yang langsung telan tanpa pilih. Jiangyang. Kau cuma bisa sombong di mulut. Manajer HR yang gak bisa rekrut orang ini. Kurasa dalam 3 hari kau akan dipecat. Nanti aku laporkan ke Dewan Direksi. Lalu kaitkan dengan Song Euro. Kau mau bagaimana? Aku bukan ayahmu. Peduli amat sama aku. Bacalah, aku ingatkan. Lebih baik kau pikirkan dulu kembali ke manajemen. Atau laporkan ke Dewan. Mau cari koneksi. Hah? Nanti lihat. Sudah sekarat masih keras kepala. Nanti lihat bagaimana kau selesaikan. Tuan muda ya. Jiang yang suruh kau minta ampun. Ku beritahu. Hari ini aku memberi pelajaran. Biar dia tahu. Siapa bos di keluarga Song. Tuan muda, hari ini rekrut banyak orang. Posisi kita tak cukup. Jangan bantah. Grup sebesar ini tak bisa terima puluhan karyawan. Tapi, dari tadi sudah rekrut ratusan orang. Mana mungkin? Jiangyang, kau yang bikin. Kenapa hari ini banyak yang wawancara? Katanya ada orang bodoh yang terima semua. Aku bantu sebarkan ke jalanan. Cukup baik kan, orang sendiri belum direkrut, tapi sudah bantu kau. Yang datang terlalu banyak. Dan ada juga nenek kakek 70-80 tahun sekarang. Masih ribut. Minta kerja jadi cleaning service. Kasih masing-masing 200 rupiah ribu, usir mereka cepat. Jiangyang, jangan senang dulu. Meski aku habiskan uang, lalu kenapa? Kau tetap tak bisa rekrut siapapun. Tujuanku tetap tercapai kan? Siapa bilang aku tak bisa? Aku belum maksimal. Hah? Sudah jam segini. Yang diharapkan, seharusnya sudah datang. Bersikeras saja, tak bisa sembunyikan kenyataan. Hah? Nanti kau akan dituduh lalai tugas. Akan kulihat Song Euro bagaimana menyelesaikannya nanti. Entah apa pikirannya, bisa mengangkat sampah sepertimu jadi manajer, sungguh konyol. Ah, hari ini tak ada rekrutmen. Ganti ongkosmu 3 kali lipat, cepat pergi. Tak paham bahasa manusia. Cepat minggir. Mau apa? Wawancara. Wawancara apa? Bos, sesuai perintahmu, saya datang melapor. Semua urusan keuangan dan komputer perusahaan bisa saya tangani. Aku percaya padamu, hei, bawa CV. Meski aku kepala HR, prosedur tetap harus diikuti, Yuan Jiangyang. Maksudmu kau yang bawa dia? Kau menyalahgunakan kekuasaan, aku laporkan ke Dewan. Hei, dengar Song Yan, tanpa bukti kau fitnah. Lanjutkan lagi. Aku hajar kau, hah? Jiangyang, berani kau bilang dia bukan orangmu. Ingat, perusahaan ini milik Song, bukan tempat kau berbuat semaumu.
Kalian ngapain? Adik, pas kau datang. Jiang yang menyalahgunakan kekuasaan, masukkan orangnya sendiri. Kau urus ini. Tuan Song memang picik. Jangan menilai orang baik dengan pikiran picik. Dia adalah talenta langka di industri ini. Saya susah payah merekrutnya. Sekarang, tanpa bukti apapun, kau menjelekkan dia. Bisa bikin kecewa, hah? Kamu orang kampungan bisa dapat talenta apa? Menurutku, kau cuma memasukkan sanak saudara desa ke perusahaan. Grup Song. Bukan tempat sampah. Tuan Song meragukan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu. Dia ini ahli perbaikan jaringan. Setelah peristiwa virus, kita perlu antisipasi. Perusahaan kita butuh talenta seperti dia. Hah, bual saja. Cuma pura-pura mau bohong siapa? Kira kami percaya. Ini bukti Song buat faktur palsu dan korupsi dana perusahaan. Selain itu, ada juga foto-foto di klub malam. Karena terlalu vulgar, kublurkan. Tidak mungkin. Wah, Kalau Song kurang puas, bisa kulanjutkan. stop. Jangan cari lagi. Nah, tunjukkan CV-nya ke Nyonya Song. Doktor keuangan bekerja di Wall Street 10 tahun. Selamat bergabung. Soal kakak kedua. Semua perbuatanmu akan kusampaikan ke Dewan Direksi, biarkan mereka putuskan. Adik, kita kan satu keluarga. Kasih muka dong. Mana Nyonya Song? Aku, ada yang kirim bunga. HM. Bukan aku. Cantik juga. Ada wanginya. Jangan cium. Kau kenapa? Pergi. Racun lagi. Racun ini beda. Kali ini tujuannya untuk bunuh. Huan Hou. Cari Lau Yao tak sempat. Aku bukan tabib, gimana ini? Ada ide. Darah bercampur racun. Suntik darah segar. Mungkin bisa tunggu Lau Yao. Kata Bipiao, kau di sini. Aku kenapa? Kau kena racun ganas. Kalau bukan Jiang yang tubuhnya istimewa memberi darahnya padamu. Mungkin tak sempat aku datang. Jiang yang mana? Tenggorokan. Dia. Dia kenapa? Katanya. Kehilangan banyak energi. Pesan hotpot pedas. Makan banyak. Darah bebek, darah babi, dan aneka hati. Sekarang, sedang di toilet. Ah. Wah, hotpotnya pedas sekali. Aduh, kepedasan. Kenapa menangis? Aku hampir mati tak menangis. Salah baca, naik jabatan, kaya, istri mati. Harusnya aku tertawa. Kamu banyak berdarah. Tak apa. Tak apa. Sudah pulih. Kamu harus lebih kuat aku. Bibirku hampir berdarah. Hah. Jijik. Tenang. Aku sehat. Coba raba. Ah. Yuan. Kau gila. Racun masih dipakai lagi. Kau tahu? Aku hampir mati. Aku tak suka mereka lebih bahagia. Bukan mereka. Aku takkan jadi begin. Kini, kita tak bisa lawan. Keluarga Liu hancur.
Kekuasaanku di Song habis. Lawan apa? Masih ada cara. Apa? Song Yuro mati. Kau jadi pewaris tunggal. Semua milik Song jadi milikmu. Mereka akan kujadikan pijakan. Apa katamu? Dia adik kandungku. Mana mungkin kubunuh? Pencapai besar. Tak peduli detail. Pikirkan baik-baik. Negara ini. Ada apa? Yuro. Aku tahu dulu banyak berbuat salah. Ini kuingat. Sangat menyesal. Kita saudara kandung. Darah lebih kental. Aku ingin traktirmu. Minta maaf resmi, lupakan masa lalu. Setuju. Kau sudah sadar. Sudah. Semuanya. Dulu aku tersesat. Tak akan ulangi kesalahan padamu. Berikan aku kesempatan untuk menebus salah. Ya, Kirim alamatnya. Yuro. kakak tos denganmu. Mulai sekarang, aku akan berubah. Bantu kamu kelola perusahaan. Asal kamu sungguh-sungguh, kita. Euro. Minuman ini baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Ini hadiah spesial dariku. Liu Zigang, kamu. Betul. Aku. Nanti aku rekam video kamu, lihat kamu masih bisa pimpin Song Group. Masih bisa sombong di depanku. Ingat. Jangan sampai ada korban jiwa. Rekam videonya saja. Tenang. Aku jamin Nona Song puas. Nanti. Dia mungkin harus minta tolong padaku. Jangan melawan. Nanti semuanya selesai. Lihat kau masih sombong. Saat ini, berani hubungi kontak. Aku mati. Nig tinggali. Lacak ponsel Euro sinyal terakhir. Kumpulkan semua orang, tutup semua pintu keluar, jangan biarkan lalat pun keluar. Ah. Bagus, lanjutkan. Semakin kau lawan, semakin aku bersemangat. Liu Zigang. Kau cari mati. Aku kabulkan. Kau masuk bagaimana? Kau mau apa? Wanitaku, kau berani ganggu mau mati. Ah. Kau mau apa? Matilah kau. Jiang Yang. Aku sakit. Sudah aman. Pulang. Ini mana? Sudah di rumah. Tenang. Aku suka kamu.
Aku tak tertarik. Mimpi buruk. Aku mimpi pernah melihatmu saat sekolah. Baru ingat. Kita memang sekelas. Aku tak ingat. Jadi, mimpi itu nyata. Kau pernah melamarku, tentu. Masa bodoh menikahimu. Kau bersamaku untuk balas dendam. Lalu kenapa selalu membantuku? Awalnya memang begitu, tapi lupa. Ah, kecantikanmu menyesatkan. Terjebak lagi. Jadi, perusahaan kena masalah besar. Pelakunya dari dalam keluarga sendiri. Song Yan dan Liu Zigang berkolusi, bocorkan rahasia grup. Faktanya jelas. Tidak benar. Ayah. Mereka memfitnahku. Aku putra keluarga Song. Mana mungkin merugikan perusahaan. Cukup. Malu belum cukup. Mertua. Gen keluarga Song bagus, kok bisa lahirkan orang bebal? Mutasi genetik ya. Ah. Bukan maksudmu. Istriku yang terbaik. Jiang Yang. Ini urusan keluarga Song. Apa urusanmu? Aku menantu keluarga Song. Masa tak ada urusan? Lagi pula, aku punya bukti kau jual rahasia grup. Jangan asal tuduh. Aku tak lakukan. Mau tak ku perdengarkan rekaman kau dan Liu Zigang minum-minum. Dan obrolan rahasia. Untuk semua dengar pesan 8 model. Mulutmu besar sekali. Semua palsu. Kau fitnah aku tanpa ampun. Bangsat. Mulai hari ini, kau tahan diri di rumah. Serahkan semua kekuasaanmu. Bagaimana bisa? Bukan cuma itu, Song Yan demi kendali atas grup, meracuni adik kandungnya sendiri. Oh ya, apoteker yang buat racun sudah kutemukan. Mau temui dia. Obat itu tak mematikan. Aku cuma mau adik tidur lebih lama, tak berniat celakai dia. Dasar binatang. Dia adik kandungmu. Berani kau tega. Demi uang dan kuasa. Kemanusiaanmu hilang. Adik kandung. Sejak kecil. Hanya dia yang kau lihat. Dia yang paling mampu. Paling dihargai. Kini kekuasaan perusahaan juga di tangannya. Aku. Sebagai anak sulung Song. Di matamu, apapun kulakukan selalu salah. Selalu sampah. Jika tak berebut. Tunggu diusir dari keluarga. Dasar binatang, mau dihukum bagaimana, terserah kau. Bahkan jika dia kau. Masukkan penjara. Ayah. Mendukungmu. Ayah. Jangan. Jika skandal keluarga Song terbongkar, saham pasti anjlok. Tak ada untungnya bagi kita. Adik. Kakak salah. Tak akan ulangi lagi. Jangan masukkan kakak ke penjara ya. Song Yan tetap keluarga sendiri. Masuk penjara. Tak baik. Tapi, dia harus serahkan semua jabatan dan hak di grup. Sahamnya sementara dipegang ayah. Aku akan atur ulang perusahaan. Kenapa? Karena kau tak mau masuk penjara. Ayah, ada hal lain. Aku dan Jiang Yang akan menikah. Tidak. Sekarang perusahaan di tanganmu. Menikah dengannya. Bisa saja kapan-kapan kau tergoda dan berikan perusahaan padanya. Jadi itu rencanamu usir aku dari keluarga Song. Pikiranmu sudah tak di keluarga Song. Jiang Yang. Dulu memang keluarga Song. Cari menantu. Tapi sekarang kondisi kami kau mau nikahi Yuro. Tak mungkin ku setujui. Ayah mertua pikir aku incar harta Song. Jangan bilang begitu, keluarga Song kaya raya. Kami lebih hati-hati. Itu wajar. Kaya raya. Tak kulihat. Jiang Yang. Sudah begini. Masih keras kepala. Keluarga Jiang hanya yang paling terpuruk di antara keluarga.
Mau naik kelas lewat pernikahan. Jangan mimpi. Kalian salah. Harta Song bagiku tak ada artinya. Hah? Bisa kau buktikan? Apa ini? Jangan-jangan rumah sendiri sudah digadaikan. 10% saham SW. Kamu. Bagaimana bisa pegang ini? 10% saham. Bagaimana dapatnya? Hadiah teman. Tak berguna bagiku. Kebetulan, istriku pinter bisnis. Jadi ku berikan padanya. Tak percaya. Ini pasti palsu. Kamu menantu masuk. Mana mungkin punya saham SW? Stempel dan tanda ini dikenal semua orang, tapi yang tak ku mengerti, 10 saham ini. Nilainya jauh melebihi Song Group. Kenapa kau rela memberikannya? Hah, alasannya jelas. Karena aku cinta dia. Oh, mertua. Ingat, siapkan pernikahan. Jiang Yang, kau siapa sebenarnya? Hanya menantu yang diakui. Bodoh. Semua bodoh. Jiang Yang saja tak bisa disingkirkan. Ini dia menikahi Song Yuro. Jika dia resmi jadi keluarga Song, kita tak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa tunggu lagi. Harus singkirkan dia sebelum dia mapan. Mudah kau bicara. Orang kita tak bisa mendekatinya. Dia sangat aneh. Bahkan ahli terbaik di dark web tak bisa mengalahkannya. Terang tak bisa. Kita gunakan cara gelap. Kudengar ada organisasi misterius tertinggi bernama Nikval. Tak ada yang tak bisa mereka bunuh. Asal bayarnya cukup. Berapa? Asal bisa bunuh dia. Habiskan semua hartaku pun rela. Jumlah astronomis. Hanya terima pesanan anonim. Hubungi lewat jalur khusus. Liu Group sekarang. Aliran dana terputus. Kalau keluarkan uang sebanyak ini, Liu Group bisa bangkrut. Jiang yang berikan 10% saham SW ke keluarga Song. Asal bisa singkirkan dia. Nanti aku bagi 5% untukmu. Tak hanya tutup kerugian, tapi juga dapat untung berlipat. Baik. Aku keluarkan semua sahamku. Kau keluarkan hartamu. Kita kumpulkan uang. Bayar bos Nikval. Tak percaya Jiang Yang. Kali ini masih selamat. Bos, terima pesanan dari dalam negeri anonim bernilai besar. Siapa targetnya? Targetnya Anda sendiri. Hai. Menyuruhku bunuh diriku sendiri. Jenius sekali. Lalu bagaimana? Tolak atau terima? Uang datang, kenapa tidak? Sampaikan, uang tetap diterima. Pekerjaan ini, aku yang tangani. Nanti kita tunjukkan sandiwara bagus. Rasanya pernah lihat ini. Kali ini, kalau kau tolak, Kau mati. Mempelai pria dan wanita, tukar cincin. Tunggu. Yuan. Tunggu. siapa ini? Apa? Datang rebut pengantin. Siapa ini? Dia mau apa? Rebut pengantin, rebut pengantin. Song Yuro. Kau sungguh mau menikahi orang rendahan ini. Jiang Yang itu apa? Layak masuk keluarga Song. Dia cuma sampah yang dipanggil buat hoki. Liu Zigang. Hari ini aku senang, tak mau pukul kau. Pergi sendiri. Suruh aku pergi. Kau yang harus pergi. Tanya tamu di sini. Siapa yang mau? Gigolo. Grup SW CEO Tuan Jarvis tiba.
Beri berlian Heart of the Deep. Selamat atas pernikahan Tuan Jiang dan Nona Song. Wah. Grup Huanyu Beijing, Direktur Li tiba. Beri sebidang tanah di timur kota. Sebagai hadiah, astaga, wah, Direktur Li juga datang, hadiahnya luar biasa. Bos Wang, Nanzhou Tech tiba. Hadiah 5% saham grup. Semua orang penting. Semua bos berkumpul. Ini mustahil. Bagaimana mungkin dia kenal orang besar? Ternyata banyak yang hormat padaku. Sebelum pergi bayar amplop dulu sudah datang. Kau. Liu Zigang ini ikut-ikutan halang pernikahan. Mereka cocok. Dia malah menentang. Memalukan. Dia berani menentang. Cepat pergi. Memalukan diam saja apa? Cepat minggir pergi sana, anak muda. Tim Yemu mana? Terima uang tak kerja. Tak tunggu lagi. Nanti, kalian berdua serang. Manfaatkan keributan hancurkan Jiang yang itu. Kalau ada masalah, aku tanggung. Ayo ya. Selamat ya. Minggir. Santai sayang, cuma preman. Bos Liu, kau terlalu pelit. Tak bawa amplop pun tak apa, tapi malah kirim acara jelek. Kau bukan manusia. Kau monster. Jangan ada yang bergerak. Song Yan, turunkan pistolmu, bicaralah baik-baik. Jiang Yang, jangan bergerak. Tanda tangan perjanjian saham SW untukku dan harta keluarga Song, atau kubunuh dia. Kakak, kau gila. Aku tidak gila. Akulah anak sulung keluarga Song. Semua milikku. Kenapa harus untukmu dan orang luar ini? Tanda tangani. Song Yan, turunkan pistolmu. Ku beri kau hidup. Kau beri aku hidup. Mati sudah masih keras kepala. Setelah kau beri uang, aku kirim kalian berdua jadi pasangan hantu. Suara ini, kode operasi malam. Begitu musik dimainkan, akan ada yang mati. Jiang Yang, dengar. Suara malam. Mereka datang bunuhmu. Kau tamat. Cepat tanda tangani. Tak mungkin. Mana orang malam? Bukannya mereka datang bunuhmu. Kau tahu malam datang. Untuk bunuh aku. Maksudmu? Yuan. Sinyal tadi. Yang kukirim. Kau tahu? Sandi malam. Mungkinkah kau perkenalkan lagi? Jiang Yang. Kode naga. Pendiri grup malam dan pemimpinnya. Kau dan Liu Zigang, dua bodoh ini, habiskan harta. Cuma untuk bunuh aku sendiri. Tidak mungkin. Lewati rintangan. Ini makin gemilang. Mempelai pria. Kini, kau mau menikahi gadis cantik di sampingmu. Sebagai istri, aku mau. Aku juga mau. Bagus. Nikahi dia. Ya ampun. Bagus. Nikahi dia. Cepat punya anak. Bahagia selamanya. Jadi, sekarang aku harus panggil kau Tuan Naga. Sekarang kau bosku. Panggil suami saja. Itu pekerjaan sampingan. Pekerjaan utamaku. Hidup dari istri. Tidak serius. Jiang Yang, terima kasih. Juga terima kasih, kau memilihku. Ini tak perlu kau syukuri. Dulu kau tolak aku, sangat tegas. Baru beri aku kesempatan, menikahimu. Selesai.